Oke. Ya, jadi kalau media yang kita prioritaskan dari kalau kurang lebih sih ada 26 media kerjasama yang kita miliki di Perumda Tirta Pakuan. Tapi biasanya ada memang beberapa media yang jadi prioritas kita atau yang kalau ada info pasti mereka duluan tuh yang akan kita kontak untuk apa namanya kita lakukan informasi kepada masyarakat gitu. Itu sih biasanya pertama Radar Bogor, karena kita di Bogor gitu ya, yang lokal tuh pasti Radar Bogor, terus Metropolitan, sama Pakuan Raya. Itu tiga yang biasanya kita lakukan, eh, tiga big three lah yang jadi prioritas kita gitu yang eh, media lokal yang kita lakukan kerjasamanya tapi lebih intens dan kita utamakan. Biasanya sih itu. Oh. Lanjut ke pertanyaan keempat ya yang kemarin. Oke. Sebelumnya, sebelum membuat strategi komunikasi, tentunya Perumda Tirta Pakuan ini melakukan analisis situasi. Nah, Mm-mm. seberapa penting analisis situasi ini dilakukan bagi institusi publik seperti Perumda Tirta Pakuan? Baik. Analisis publik ini penting sekali ya, Meva ya, karena kan bisa dibilang zaman itu semakin lama semakin berubah, kebiasaannya berubah. Yang dahulu mungkin Meva pada zaman itu mungkin karena belum lahir ya, media cetak tuh pasti jadi prioritas orang untuk memberikan informasi. Sehingga pada zaman dahulu gitu beberapa tahun ke belakang, orang tuh pasti baca media cetak ya, koran gitu di rumah-rumah gitu. Semuanya tuh kayaknya kalau kalau nggak baca koran tuh kayaknya nggak update gitu informasinya. Tapi kan kalau sekarang bisa dibilang media cetak tuh sudah sangat menurun ya apa namanya orang yang baca media cetak gitu mungkin hanya orang-orang tertentu saja. Nah, untuk itu kita melakukan perubahan-perubahan gitu yang tadinya mungkin kita mengutamakan medianya cetak, kalau sekarang seperti yang kita bilang kemarin, kita analisis dulu sebetulnya kebutuhan pasar tuh ada di mana gitu ya. Karena melihat sekarang apa namanya teknologinya sudah semakin berkembang, kebiasaan orang berubah, di mana semua orang bisa mendapatkan informasi dengan begitu cepat dan begitu mudah dan juga harus up to date gitu ya, maka media cetak sudah bukan jadi prioritas kita sebetulnya. Seperti yang kita bilang kemarin, bahwa kita sudah mulai mengubah. Kalau dulu mungkin di MOU itu kan jelas gitu ya. Jadi kalau kita yang kemarin saya bilang kita tuh ada 26 media yang kerjasama, itu mereka ada apa namanya pasal-pasal yang mereka harus penuhi ketika kita bekerja sama dengan dia. Misalnya dalam satu bulan itu mereka harus memenuhi berapa berita gitu ya, berapa iklan yang harus dipenuhi. Nah, itu ada pasal-pasalnya. Tapi kalau sekarang, karena media cetaknya ini sudah semakin tidak menjadi kebutuhan utama, kita sudah mulai beralih tuh yang tadinya media cetak diutamakan, sekarang lebih ke media sosial. Jadi ketika kita melihat atau menjalin kerjasama dengan satu media tertentu, yang kita lihat sekarang lebih ke follower Instagramnya ada berapa sih, gitu, gitu. Nah, kayak misalnya Radar Bogor gitu, dia punya follower Instagramnya berapa? Karena diharapkan dengan follower Instagram yang tinggi, berarti mereka kan sudah punya apa namanya pangsa pasar atau follower yang sekiranya bisa mereka apa namanya Ya. informasinya tuh bisa tersampaikan di followernya mereka gitu. Nah, itu yang jadi harapan kita. Jadi kalau dulu adalah kita minta berapa berita, kalau sekarang analisisnya sudah berubah gitu. Kita sudah lebih ke media sosial yang jadi kita utamakan. Untuk itu, kayaknya ini nyambung sama pertanyaan yang kemarin Meva. Apa sih tantangannya gitu ya? Karena waktu awal-awal kebetulan itu menjadi kesulitan untuk beberapa media tertentu yang mereka itu tidak memiliki
media sosial sebagai sarana mereka untuk memberikan informasi kepada customer-nya mereka gitu. Jadi ada beberapa media yang akhirnya mereka kesulitan untuk bekerja sama dengan kita gitu. Nah, tapi kan akhirnya pun mereka menyesuaikan untuk bisa tetap eksis dan bisa bekerja sama dengan Perumda Tirta Pakuan, mau tidak mau hal tersebut dipenuhi gitu. Nah itu kemarin bisa jadi salah satu tantangan juga sih karena ya tadi oke, mau kerja sama dengan kita tapi punya berapa nih followernya. Ada apa sih impact yang bisa mereka berikan buat kita gitu, terutama supaya informasi yang kita berikan tuh bisa tersebar dan bisa didapat oleh seluruh masyarakat Kota Bogor gitu sih, kurang lebih. Baik. Mungkin lanjut ke sebenarnya pertanyaannya itu cuma 6 ya, Bu. Karena 10 itu sama wartawannya. Oke. Pertanyaan kelima, tentunya Perumda Tirta Pakuan melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi itu. Nah, Betul. bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan oleh Humas Perumda Tirta Pakuan? Sebenarnya ini lebih ngarah ke wartawan sih, tapi saya coba tanyakan dulu sama Ibu. Oke, kalau tadi sih sebetulnya lebih ada kaitannya dengan yang tadi, ya, gimana caranya supaya setiap informasi yang kita berikan bisa dikemas secara baik di media sosial. Karena kan pasti berita yang kita berikan atau rilis yang kita berikan untuk media cetak atau online pasti kan akan berbeda ya dengan kalau kita misalnya dijadikan satu konten di media sosial. Nah, itu mungkin akan menjadi strategi sendiri gimana caranya itu bisa diterima dengan mudah dan dapat difahami dengan enak dan menarik gitu. Lebih tepatnya lebih menarik sih ke apa namanya, orang-orang atau follower dari satu media sosial tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kadang kita biasanya kan suka review per bulan ya. Misalnya dari satu media tertentu, oh ternyata capaian mereka itu belum cukup nih gitu ya. Misalnya, oh ternyata konten media atau berita mereka yang mereka harusnya bisa 5 dalam 1 bulan untuk memberikan konten di media sosial mereka ternyata belum terpenuhi. Nah itu biasanya kita bisa cari cara tuh, Meva, misalnya gimana ya kalau misalnya kita bikin podcast gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak hanya terpaku di media yang tadi cetak online atau konten media sosial. Sekarang tuh kita sudah mulai mencari hal-hal baru yang gimana caranya ini bisa menarik orang-orang untuk bisa bergabung dan ikut mendengarkan apa yang informasi atau program-program apa yang dimiliki oleh Tirta Pakuan. Dan itu kita lakukan. Kayak misalnya kita pernah bikin podcast dengan Tribun News, oleh Radar Bogor juga pernah. Terus kemarin terakhir kita bikin podcast dengan Metropolitan dan Bogor 24 Update. Gitu sih, rata-rata strategi. Jadi ada beberapa strategi yang memang nggak bisa pasif ya kitanya atau tidak bisa ya udah mau nonton di situ aja gitu. Tapi kita harus cari celah-celah baru gimana caranya yang bisa menarik tapi program yang kita punya yang tentunya bisa memberikan impact positif kepada masyarakat itu tersampaikan gitu sih. Baik. Berarti mengikuti perkembangan zaman. Iya dong harus ya. Soalnya kalau enggak nanti kita bisa apa ya, walaupun memang Tirta Pakuan itu bisa dibilang masih perusahaan yang monopoli ya. Maksudnya kita tidak punya pesaing lain kecuali dengan Sumur Bor gitu misalnya. Tapi kan ketika kita stagnan di situ aja gitu, mau tidak mau atau cepat lambatnya nanti kita akan ya tertinggal gitu ya. Kayak dulu juga Pos Indonesia satu-satunya, tapi kan sekarang udah ada teknologi-teknologi lain yang bisa menyaingi mereka gitu sih kalau kita.
Baik, Ibu. Lanjut pertanyaan. Bentar, saya pilih dulu. Hmm, menurut terakhir nih, ya Bu. Ya, Cuma udah terakhir, cepet dong berarti. iya, karena ini lebih menanyakan ke wartawan seberapa baik hubungannya. Oh, Dan oke. pertanyaan yang terakhir, Mm-mm. apakah hubungan antara Humas Perum Tirta Pakuan dan media menurut Ibu sudah baik? Jika masih ada yang perlu ditingkatkan, apa yang bisa dilakukan? Oke, sepertinya sih sejauh ini hubungan kita dengan mereka sudah sangat baik ya, karena bisa dibilang kita tuh menjadikan mereka tuh udah kayak mitra aja gitu, Hmm, mitra yang saling simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. hmm, Kita butuh informasi yang bisa disampaikan, mungkin mereka juga butuh berita-berita apa sih yang bisa mereka hmm, angkat gitu ya. Nah, dan itu kita lakukannya nggak hanya kayak apa ya sistemnya kayak customer ke ininya gitu ke penjualnya gitu misalnya, tapi lebih kayak mitra yang tadi saya bilang. Jadi kita tuh sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan, kita selalu punya media gathering setahun 2 kali, itu udah pasti ya, setahun 2 kali itu sudah pasti dilakukan. Kayak misalnya setiap bulan Maret atau sampai nanti akhir tahun nih Desember ini kita pasti media gathering lagi gitu. Tapi tidak hanya itu sebetulnya. Jika misalnya dirasa ada program-program yang sekiranya harus dilakukan dan harus diinfokan kepada masyarakat, kita tidak ragu-ragu untuk mengundang para wartawan gitu pada pewarta berita untuk kita sharing momen bersama gitu, dan itu tuh tidak dilakukan dengan kaku ya, tapi lebih ke momen yang hmm. santai, bisa sambil ngopi bareng, ngobrol bareng gitu, dan itu sepertinya lumayan efektif dilakukan karena akhirnya bonding antara kita dengan pewarta itu jadi baik gitu. Hmm. Dan diharapkan pemberitaan pun tidak mengarah ke apa namanya ke arah yang tidak baik ya, tapi justru lebih mensupport kita. Tapi bukan berarti dengan begitu kesannya jadi yang oh berarti kesannya tidak Lebih-lebih. ada masalah, oh ditutup-tutupi terus nanti akhirnya selalu baik aja, enggak gitu juga gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya ada berita yang jelek misalnya, ataukah misalnya ada isu yang kurang baik terhadap satu masalah tertentu, mereka akhirnya lebih mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka memberikan atau menulis berita untuk masyarakat gitu. Jadi semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik gitu sih, lebih tepat. Tapi tidak berarti yang tadi. Permisi, Bu.
sesuatunya bisa dikondisikan gitu. Eh, Bukannya semuanya bisa dikondisikan, tapi jadi karena kita sudah membina hubungan dengan baik, jadi ketika misalnya ada satu permasalahan tertentu, pasti sebelum mereka menuliskan beritanya lebih ke mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi hubungannya akan selalu baik sih gitu. Baik. Mungkin itu saja sih, Bu. Cukup? Iya, cukup data yang saya perlukan. Iya. Alhamdulillah kalau misalnya memang sudah cukup gitu aja. Ya, mungkin Ibu, saya minta kontak wartawan yang sering meliput di Perumda Tirta Pakuan ini sendiri untuk saya Mm-mm. wawancarai. Mungkin. Oh gitu. Ya, Saya harus izin dulu berarti paling Meva ya. baik. Baik. Nanti itu perlunya harus kapan? Besok pagi sih. Harus besok pagi ya? Iya, Coba nanti saya chat dulu malam ini. baik. Kalau misalnya kebetulan memang waktunya bisa masuk, kan hanya Zoom aja ya paling Iya, ya. betul. Paling sekitar 30 menit lah ya Zoom-nya. Iya, Nanti betul. bisa saya kabarin ke Meva deh besok pagi. Saya Baik. chat dulu malam ini ya. Nanti Baik, saya terima kabarin. kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik, Semoga penulisannya lancar ya dan nanti bisa dapat hasil yang terbaik gitu. baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, iya. Eh, Apa lagi ya? Mungkin sudah sih Bu. Sudah oke kalau gitu. Makasih banyak ya. Mohon maaf kemarin masih ada kendala-kendala jadinya Zoom-nya baru bisa diselesaikan malam Ya, ini gitu. sebenarnya saya sudah mengirimkan karena ya, surat eh, dari kampusnya itu cukup lama semingguan, jadi saya baru ke Perumda itu hari Kamis. Kamis kemarin ya? Iya, betul. Oh, pantesan. Sementara kita lagi ada kegiatan hari Jumat. Jadi Hmm, Jumat pagi tuh sudah berangkat. Saya juga baru dapat info dari Cakra. Oh, Cak, kok baru ini banget, dadakan sekali gitu iya, kan. Makanya ya udah, ya untungnya ya bisa ya, maksudnya iya, nggak alhamdulillah. melebihi deadline ya. Makanya tadi juga saya kepikiran, wah kasihan banget nih besok waktunya soalnya kan. Jadi ya disempetin lah gitu. Mudah-mudahan lancar ya, Baik, tugasnya selesai. Oke, siap. sip, terima kasih banyak Ibu. Iya, Mungkin sama-sama. teman saya ada yang menitipkan salam dulu itu Hmm, magang di PKL waktu hmm, dari Borces. Dia PKL di Humas Perumda hmm, hmm. dan Siapa namanya? Rizhan Cahyadi dulu dari Borces. Oh iya 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 iya. Iya. Salam lagi ya. Baik. Mudah-mudahan pada sukses semuanya, lancar lah semuanya, tugas-tugasnya dan apapun itulah. Jadi kalau ini Meva berarti semester berapa? 5. Saya semester 5. Oh, tapi belum PKL berarti. Semester depan. Oh, semester depan. Oke. Kalau misalnya mau PKL ke Perumda nanti diajukan aja. Banyak juga tuh soalnya kakak-kakak tingkatnya kayak Kak Iya, Safa ya. iya, betul. Kak Jakra, Kak Sisi tuh pada lagi di Humas tuh sekarang. Gitu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sukses ya Meva ya. Terima Ya, kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya dari kemarin. baik Bu, saya Iya. end